Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya berdoa untuk firman Tuhan. Pak Budiono Ong, boleh silakan Pak Budiono Ong untuk di. Ya. Silakan di-unmute Pak Budiono Ong. Suaranya Pak Gindo naik turun, Pak. Oh, iya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang telah dinyanyikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi kami semua dan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Tuhan, berkati kami semua juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budiono Ong. Firman Tuhan pagi ini judulnya ibadah dengan hawa nafsu. Baik, Bapak Ibu, untuk para lektor mempersiapkan diri. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 48. Nanti bisa dibacakan oleh Ibu Nerliana. Silakan Ibu Nerliana. Dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 48. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Shalom Bu. Salam Pastor Paul, Mbak Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau, sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melepaskan Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka.
Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberal. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka. Ketika ia mendengar teriak mereka, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Dilanjutkan Ibu Sarma, Efesus 2 ayat 1 sampai 22. Silakan di-unmute, Bu. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ya Pak. 2 ayat 1 sampai 22, Bu. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dahulu kami semua di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan kasih limpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ya. Nah, hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, beda dengan kemarin, dan bahkan Anda belum pernah dengarkan di tempat manapun ya. Apa yang kita bicarakan di tempat ini, bagaimana ada pertumbuhan iman, pertumbuhan di dalam pengetahuan juga ya. Ada hal-hal yang baru yang selama ini Anda tidak dapatkan ya dari gereja Anda sebelumnya. Karena di sini kita lepas dari dogma. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari dogma? Sementara Anda sendiri masih ketakutan dengan belalang pelahap, dengan belalang pelompat, dengan belalang kupu-kupu, saudara, yang siang makan nasi kalau malam minum susu itu. Ribet, saudara. Anda masih takut ya dengan memegang bijinya hamba Tuhan. Bingung Anda ya kan? Anda bingung mana, jangan mengganggu orang yang diurapi ya. Anda bingung apakah pendeta ini diurapi apa enggak? Anda sangat yakin bahwa pendeta Anda diurapi. Kalau orang yang diurapi Tuhan, ya pasti banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan banyak orang-orang yang diberi makan. Orang-orang yang penuh dengan pengurapan Tuhan, hatinya kan penuh dengan belas kasihan, saudara. Ya, nah, kalau itu diurapi enggak tuh? Bukan, mereka hanya bisnismen yang ulung saja. Ya, bisnis gereja. Nah, bingung, Anda akan terperangkap dan Anda nggak bisa dapat yang baru karena ketika Anda belajar punya saya, mereka bilang, jangan hati-hati itu Joseph Paulus sang sesat. Hati-hati itu pendeta sesat itu. Mereka kan takut, saudara, ya. Mereka udah jangan itu sesat. Dan Anda ditakut-takutin. Ya, dan Anda yang tersisa di sini adalah yang nggak takut. Nah, itu repot. Gimana Anda mau dapat menjadi baru? Susah, saudara. Bagaimana mau hidup baru? Bagaimana bisa hidup baru? Nggak bisa. Bagaimana Anda mau bisa beribadah dengan benar? Ibadah Anda dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya. Ibadah Anda dipenuhi dengan hawa nafsu. Anda ditawari Kanaan, tapi Anda lebih memilih ibadah di padang gurun. Anda ditawari Kanaan, tetapi Anda lebih memilih ritual-ritual dan simbol-simbol padang gurun, saudara. Anda ditawari Kanaan, tetapi Anda lebih memilih untuk disunat. Anda ditawari ya Kanaan, tetapi Anda lebih memilih untuk menyembah patung lembu emas. Karena hidupmu dikuasai hawa nafsu. Anda tidak bisa menangkap makna rohani, Anda tidak bisa menangkap ya setiap rema. Ya, Anda nggak bisa nangkap rema. Banyak orang ngerti logos, pengetahuannya tambah, tapi dia sebenarnya nggak rema. Kalau dia rema, dia akan melakukannya, saudara. Ya, seperti kita nih, teologi kita nih ya, teologi sedekah. Rema kita lakukan dengan luar biasa sekali, saudara. Komitmen militan. Ya, marturia, langsung orang-orang ini komitmen semua ya. Wah, semuanya militan, ya kan? Teologi kita ini masuk semua dan Anda melakukannya dengan sukacita. Ada ratusan aktivis kita sekarang ya, baik yang diaken maupun yang ada di marturia ya, dan aktivis diakonia, marturia, maupun yang di embun pagi, ya maupun yang di Galarua sekarang ya. Sekarang sudah mulai aktif semua, saudara. Bagaimana orang-orang bisa melayani? Nah, saudara, itulah teologi yang kita lakukan sekarang. Yang rema di hati para pendengarnya, yang rema di hati Anda semua, sehingga melakukannya dengan giat, dengan sungguh-sungguh, karena cinta. Ya, kalau orang tidak punya cinta, dia kan nggak ngerti apa yang saya ngomong, nggak bakal ngerti, saudara. Kalau Anda tidak punya cinta, Anda akan katakan saya anak iblis. Kalau Anda nggak punya cinta, Anda akan bilang saya muka pantat. Kalau Anda tidak punya cinta, Anda akan bilang saya Cina pengkhianat, saudara. Anda tidak mengerti yang sedang kita lakukan apa. Kalau Anda tidak punya cinta, ya, maka Anda akan nyebrang ya ke YouTube-nya orang-orang Islam untuk memfitnah saya.
Dan Anda akan berusaha bagaimana supaya yayasan-yayasan kita ditutup. Karena Anda nggak punya cinta. Bagaimana orang-orang miskin ini kasih makan. Bagaimana orang-orang yang tertindas ini kita bela. Kalau Anda nggak punya cinta, maka Anda sudah masuk ke dalam grup kita, tujuannya adalah buat ngeruk duitnya kita, saudara. Ya kan, buat mengeruk duit yayasan. Karena Anda nggak punya cinta di situ. Anda masuk hanya karena ada sesuatu. Kelihatannya ibadah sungguh-sungguh ikut melayani, tapi tujuannya adalah buat ngeruk duitnya yayasan. Wah, nggak bisa, saudara. Karena yang penunggu-penunggu di yayasan ini, penunggu-penunggu di dalam komunitas kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan, saudara. Yang punya cinta. Ya, memang kita punya kasih. Memang kita sabar, lemah lembut. Tetapi dalam satu titik tertentu kita menjadi sangat disiplin, bukan sangat keras kepala, bukan sangat disiplin, dan tidak, katakan tidak. Wah, beneran, saudara. Karena cinta, saudara, karena kita tidak mau, ya, bagaimana orang-orang ini kemudian merasa dikhianati. Kita nggak mau, saudara. Sekalipun kita harus menanggung malu, fitnah, dan segala macam, kita nggak urusan. Karena kasih cinta itu selain lemah lembut rendah hati, cinta itu juga disiplin. Cinta itu tidak. Jadi kalau ada orang mau curi, kita nggak boleh. Kita pertahankan uang Tuhan yang dipercayakan kepada kita melalui Anda. Ya kan? Setiap hari hidup kita, ya, hal-hal yang baru terjadi. Selalu ada terobosan-terobosan. Selalu ada ide-ide baru. Karena orang-orang yang penuh cinta ini, saudara, masuk nanti Ibu Lianti, masuk ya Pak Alex, masuk lagi nanti. Ada orang-orang yang penuh dengan cinta. Yang kita harapkan adalah Anda terus berdoa kepada orang-orang yang penuh cinta ini, agar tetap murni hatinya. Agar tetap murni hatinya. Betul, Joanna. Karena cuan orang bisa berubah. Betul, saya pun bisa berubah, saudara. Itulah sebabnya saya terus ya lempeng. Karena cuan orang bisa berubah, Joanna. Benar. Serem, saudara. Serem, kita semua. Dan saat itu, ibadah kita yang di dalam roh tiba-tiba jadi daging. Kita memulainya di dalam roh, kita akhiri dalam daging. Ingat Galatia dulu kita pernah belajar ya. Kita memulai dalam roh, kita akhiri dalam daging. Kita beribadah, kita ngotot, kita senggol-senggolan, gosok-gosokan, kita tabrak-tabrakan, bacok-bacokan. Karena uang yang ada di yayasan ini yang jumlahnya memang lumayan, saudara. Kita kumpulkan dengan manual ya, nggak pakai engine loh kita kumpulkan uangnya loh. Manual loh, ini benar-benar alami ya, dan dari komunitas orang-orang yang ada di sini. Kita belum pakai engine, kita belum sampai bikin ini ya, belum, saudara. Serem ya, serem, saudara. Nah, orang-orang yang kemudian masuk di dalam komunitas kita, ya dia ada yang kemarin kita sudah tahu ya di sini datang dengan motivasi yang macam-macam. Ada yang Anda tulus karena saudara ingin mendengar firman Tuhan, ada yang tulus karena saudara benar-benar ingin terlibat di dalam komunitas dan saudara bisa memberi, berbagi satu sama lain. Ada yang ingin minta-minta, ada yang ingin utang-utang, ada yang ingin ngeruk duitnya, ada yang ingin status sosial, cari nama, macam-macam, saudara. Dan saudara sama-sama ibadah di sini, ya, sama-sama ibadah sini, sama-sama berkoinonia, sama-sama berfellowship di sini, sama-sama ya jadi WL, jadi khotbah juga, bahkan ya kan, bahkan Anda jadi moderator, Anda jadi apa, sama-sama semuanya. Nah, tetapi hati-hati, saudara. Aletheia itu dipentingkan supaya ibadahmu jangan dengan hawa nafsu. Ibadahmu tidak disertai hawa nafsu.
Karena Anda punya aletheia. Ya. Hatimu murni, tulus, hatimu polos, saudara. Sehingga saya selalu mengingatkan kepada Anda tiap hari. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana hasrat itu harus yang murni, yang mulia. Bagaimana kita mengalami metanoia, hidup baru. Ya, bagaimana kita bisa dengan metanoia itu kita bisa mengenali ya bagaimana alam semesta ini bekerja dan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Anda mengerti, Anda paham pola-pola dalam kehidupan. Anda punya hati yang bijaksana. Nah, tetapi hari ini saudara kita diajari sama Tuhan bagaimana Anda bisa beribadah ya dengan meninggalkan hawa nafsu. Jangan malah memakai hawa nafsu ibadahnya ya dengan untung rugi. Itu maksudnya saudara. Ibadah dengan hawa nafsu itu Anda mau untung rugi, ngitung untung rugi saudara. Aku ikut dalam komunitas ini sekalian ibadah dengan firman Tuhan. Aku dapat kenalan, dapat channel, dapat cewek cantik, dapat ini, dapat ngelapa, dapat. Nah itulah ibadah benar-benar dengan hawa nafsu, saudara. Coba kalau Anda lihat Paulus ya. Paulus ini ya dulu sebelum mengenal Yesus Kristus. Dia seorang ahli Taurat, saudara. Orang Farisi, dia seorang rabai, seorang guru, saudara. Seorang pemuka, anggota Sanhedrin paling muda, anggota DPR tuh ya, DPR Yahudi. Tetapi dia pun mengatakan tadi, ya mana tadi? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam nafsu daging dan menurut kehendak daging pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sekalipun dia baca firman, sekalipun dia ibadah, ritual simbol-simbolnya, katam, hafal saudara. Dia bukan orang sembarangan. Tetapi dia mengakui bahwa dia hidup di dalam hawa nafsu. Apa? Ya itu tadi. Niatnya ibadah adalah demi karirnya dia. Niatnya ibadah adalah demi nama, demi karir. Demi keuntungan. Niatnya ibadah bukan karena kasih, bukan karena cinta. Bukan karena dia dijamah oleh cinta, sang cinta, lalu dia kemudian melimpah dengan cinta. Dan kemudian dia menjaga hidupnya dalam kekudusan, serta dia terus berdiakonia dengan sesama. Ibadahnya beda, saudara. Itulah sebabnya saya selalu ingatkan Anda semua. Aletheia, aletheia. Ya, saya tahu ya, Anda datang kemari dengan berbagai macam tujuan, motif. Ya, selama motifmu mencari Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Ya, itu betul ya, saudara. Begitu motifmu geser, yaitu mengharapkan manusia mencari mamon di sini, mencari uang, mau nilep, mau ngelaba, mau hawa nafsu, Anda mencari, bahkan Anda di sini mencari mangsa untuk kamu tiduri. Hati-hati, ibadah dengan hawa nafsu itu kan justru mendatangkan kutuk dalam hidupmu, mendatangkan kematian dalam hidupmu, ya, sehingga imanmu tidak bertumbuh. Anda pikir Anda punya iman karena Anda sudah lama bergabung dengan kita, karena Anda sudah khotbah, karena Anda sudah ini, sudah itu, Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi pengurus, tetapi sebenarnya kamu dibutakan, ya kan, oleh hawa nafsumu. Suatu ketika Anda melihat ternyata semuanya kosong. Tuhan akan bakar itu semua proses hidupmu, saudara. Seperti saya. Awalnya benar, niatnya benar, lama-lama bergeser karena komunitasnya sudah beda. Suatu ketika komunitas kita ya akan sampai ke satu titik seperti komunitas dalam Kisah Rasul 2, di mana orang jual miliknya dibagi-bagikan. Supaya jangan ada yang lapar, supaya jangan ada yang nggak punya rumah, supaya jangan ada yang nggak sekolah. Bukan nggak punya rumah, tapi nggak punya tempat tinggal maksudnya ya. Makanya saya rindu ya, kita punya rumah susun atau tenda-tenda ya, kita lagi berdoa ya. Terutama nanti untuk ada anak Tuhan yang nggak punya rumah petak, tinggal di rumah petak. Ya kemarin kita ingat dulu ya si
Diaken Bekasi itu apa siapa yang Elvis itu ya, interview orang di pinggir jalan, ternyata dia nggak mau menggelandang tinggal di Jakarta dan sebagainya dan seterusnya, saudara. Kita mau terus ya tingkatkan pelayanan kita. Kita terus mau ya supaya orang-orang ini berdonasi dan terus kita bisa tingkatan berkembang. Sekarang kita udah punya dokter medsos, punya medsos. Nah, Anda motivasimu apa yang ikut melayani dokter medsos? Karena Anda mengasihi jiwa-jiwa, ada belas kasihan, Anda harus jujur. Apakah Anda belas kasihan atau Anda sedang ngarap-ngarap sesuatu? Memang repot sekali, kita butuh bantuan. Ini Galarua nih, kita butuh bantuan, banyak sekali. Anda ngarep-ngarep apa datang? Nah, ketulusan hati, aletheia, dan metanoia dalam pikiranmu. Jadi bersih. Ya metanoia supaya Anda tahu bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Bukan Anda harus cari uang terus kalap, utang sana, utang sini. Ya terus Anda kalap, ya catut sana, catut sini. Jangan. Harapmu hanya pada Tuhan. Metanoia dulu. Ya. Maka Anda bisa mengenali pola pertolongan, pola semesta alam ini. Pola pertolongan Tuhan bekerja. Anda jadi ngerti, nggak main-main. Lalu Anda bisa ngerti ibadah apa. Ibadah yang di dalam roh itu apa. Menyembah. Ya, ibadah, menyembah. Sama ya. Ibadah dikata abad. Ya, abad melayani, menyembah juga sama. Di dalam roh itu apa? Bukan di dalam dagingmu. Kelihatannya badannya aktif semua, Anda melakukan sibuk sekali, ikut diaken, ikut apa, semua acara ini Anda ikut. Tetapi Anda sedang tidak ibadah di dalam roh dan kebenaran dan aletheia. Ya, kebenaran dikata aletheia. Menyembah di dalam pneuma dan aletheia. Di dalam rema. Anda tidak melayani karena rema. Anda tidak menyembah karena rema. Anda tidak aletheia. Anda menyembah, Anda melayani karena ingin aktivitas, gegeran lagi. Ketemu saya, dimarahin, didisiplin, ngamuk. Ya, ditanyain duitnya, marah. Karena ada motif-motif lain. Ya, pelayan-pelayan Anda semua ya. Ingat-ingat. Apa motivasimu? Apakah kau ibadah dengan hawa nafsu? Ya, mengharapkan uang, mengharapkan materi, mengharapkan pertolongan, mengharapkan apa dari manusia, mau nilai segala macam, atau mau ngelaba, atau Anda mau beribadah karena Anda memiliki rema dan karena Anda punya ketulusan hati. Anda nangkep nggak remanya apa dari teologi sedekah kita? Anda nangkep nggak? Anda nangkep, ayo bersama dengan kita. Kalau Anda nggak nangkep, berarti Anda sedang beribadah dengan hawa nafsu. Apalagi kemudian Anda punya motif-motif yang tidak aletheia. Menyembah di dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 24. Yaitu Anda melayani, menyembah karena rema. Karena Anda punya rema. Ya. Dan Anda punya aletheia, ketulusan hati, kemurnian hatimu. Begitu ya, wah luar biasa, next level. Berbahagialah Anda yang sudah dalam posisi itu. Uji dirimu sendiri. Sebab kalau kamu tidak menguji dirimu sendiri, Tuhan yang akan terpa Anda, saudara. Ya, akan biarkan pencobaan itu mendatangi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gindo.